Ketinggian gunung bukan hanya soal angka, namun keunikan, kesulitan, resiko, dan tantangannya masing-masing gunung punya cerita. Hari ini saya akan berkunjung ke sebuah gunung. Gunung ini terletak di Kabupaten Bojonegoro. Meskipun secara akses terdekat, letaknya sepertinya lebih dekat dari Kabupaten Nganjuk. Saya berangkat diantarkan oleh istri dan anak tercinta. Untuk selanjutnya menunggu Mas Iki. Siapa itu Mas Iki? Nanti saya akan jelaskan. Setelah saya menunggu lumayan lama, Mas Iki menjemput dengan motor Supra klasik almarhum bapaknya. Motor yang selalu menemani saya dan Mas Iki berpetualang ke beberapa gunung. Saya dan Mas Iki kenal sejak 2 tahun silam. Kami kenal saat saya bekerja di salah satu perusahaan di kota ini. Perkenalan kami seperti takdir yang direncanakan. Mas Iki yang backgroundnya seorang videografer yang lumayan handal, sedangkan saya adalah seorang petualang. Kami kerap kali berkolaborasi dalam sebuah proyek saling melengkapi. Ia yang rutin mengedit dan memvideo konten perjalanan saya hingga sampai saat ini. Kami juga aktif di organisasi yang sama dan berbisnis hingga membuat yayasan sosial bersama. Tak jarang teman-teman kami menganggap kami sudah sepasang adik kakak. Lanjut ke cerita, kami pun melesat menuju lokasi gunung yang akan kami kunjungi. Oh iya, namanya Gunung Pandan. Mungkin teman-teman sedikit asing, namun akhir-akhir ini Gunung Pandan tergolong gunung yang ramai untuk dikunjungi. Menurut informasi, Gunung Pandan ini memiliki ketinggian 897 mdpl. Trek yang cocok untuk pemula, pemandangannya yang ciamik. Gunung Pandan ini sendiri pun kerap dikunjungi oleh para pencari ilmu atau ya semacamnya, yang biasanya disebut petapa. Nggak tahu ya, ini buat admin Gerindra ya, Indonesia masih hancur jalannya. Dan sejauh 1,5 kilometer. Lah base camp ini ya? Desa wisata Tritik Purba. Wah. Jadi ini jalur satu-satunya buat ke Gunung Pandan ya. Untuk kalian yang pakai motor metik kayaknya nggak cocok untuk ke area ini ya. Soalnya jalurnya sulit dilalui motor. Kayak mobil juga nggak bisa kalau lewat sini. Ini tadi tanya Perhutani juga, jalur satu-satunya juga ya ini. Jadi saya harus jalan kaki, sementara Mas Iki di depan pakai motornya ya, itu dari depan sana. Dan dari sini kira-kira perjalanan itu 25 menit ke titik pendakian. Nah, jadi kayak gini, hutan. Di tengah perjalanan, saya dan Mas Iki mengalami kendala. Salah satu rute untuk menuju base camp Gunung Pandan. Jadi begini, ceritanya karena kami baru pertama kali ke Gunung Pandan ini,
Berbekalkan Google Maps, saya kira berpatokan navigasi sebuah sistem pasti tepat sasaran. Nyatanya saya harus tersesat bersama Mas Iki. Saya ditunjukkan untuk ke sebuah jalur yang masuk ke dalam hutan dengan jalur yang menurut saya lumayan ekstrim. Sampai-sampai saya harus turun lantaran saya sedikit khawatir dengan keadaan motor Mas Iki. Jadi ini tuh kayak kayak jalurnya Arjuna Via Tretes. Nah, persis. Jadi batu ya. Dan ini jalur satu-satunya menuju titik pendakian Gunung Pandan atau basecampnya Gunung Pandan ya. Sebenarnya bisa dilalui motor ya, bisa. Cuman berhubung motor si Iki itu motor Supra lama ya toh. Kalau dibuat boncengan dan jalurnya seperti ini, takutnya ada apa-apa. Nah tuh, jadi pertimbangannya adalah si Mas Iki jalan duluan, untuk naik motor saya jalan. Alih-alih berputar balik karena takut tersesat, kami berdua malah merasa tertantang untuk melalui jalan tersebut. Setelah beberapa menit berjalan, saya bertemu dengan salah satu pencari rumput. Dari informasi yang saya dapatkan, memang benar jalur itu adalah akses menuju pendakian Gunung Pandan. Namun saya harus menempuh belantara hutan dan jalan yang tidak mulus. Oh iya, sedikit informasi, jalur ini salah satu akses ke pemukiman adat Sukoliman. Ada sebuah desa adat yang terletak di dalam area hutan ini. Menurut tulisan yang saya baca ketika awal masuk ke daerah ini, ada hal yang menarik, yaitu mitos bahwa warga di desa adat ini tidak boleh melebihi 3 orang dalam satu keluarga. Namun mohon maaf, saya tidak bisa merekam desa tersebut karena saya ingin menghargai serta menjaga privasi sebuah tempat. Terkadang ada beberapa tempat yang tidak boleh sembarangan kita rekam. Bukan karena takut, melainkan kita juga perlu melestarikan dalam bentuk tidak sembarangan dalam mengekspos. Setelah saya keluar dari jalan hutan tersebut, saya pun diarahkan ke jalur besar menuju jalan raya dan saya kaget betapa tololnya kami bisa tersesat di jalan yang begitu sulit semacam itu. Seperti perempuan saja, rumit. Tapi kami bersyukur karena dari ketersesatan kami ada wajah-wajah baru yang saya temui. Pengalaman baru, serta dimensi yang membuat kami sadar lebih beragam dalam memaknai negeri ini. Belajar dari kasus yang kami alami, teman-teman harus benar-benar memperhatikan jalur yang akan ditempuh. Sekalipun menggunakan sebuah aplikasi, namun kita juga harus sedikit mengerti bernavigasi agar hal-hal yang merugikan tidak terjadi. Setelah sekian lama menggerus jalanan yang panjang serta melelahkan, kami sampai di basecamp pendakian Gunung Pandan. Hampir 2 jam perjalanan tidak sesuai ekspektasi yang harusnya kami tempuh dalam jarak waktu 1 jam. Di basecamp Gunung Pandan, ternyata kami hanya membayar parkir sebesar Rp5.000. Tidak seperti gunung-gunung pada umumnya. Di sini kami tidak harus mendata diri atau menyerahkan identitas kami. Karena hari sudah mulai siang dan matahari sudah di atas kepala, selesai berdoa, kami langsung berjalan menyusuri hutan untuk menuju puncak Gunung Pandan. Saya pikir Gunung Pandan tergolong gunung yang sunyi. Ternyata saya salah. Banyak lalu lalang dan mudi yang turun maupun naik. Saat di basecamp, saya sempat bercerita kepada salah satu petugas basecamp perihal saat saya tersesat melalui jalan berbatu dan lumayan ekstrem tadi. Menurut petugas basecamp, ternyata ada jalur lain yang sebenarnya mudah untuk diakses, yaitu melalui bendungan Semantok Rejoso, salah satu bendungan terbesar di Asia Tenggara. Namun aksesnya lumayan memutar dan lebih jauh. Kami tersenyum mendengar bercampur rasa kesal jika diingat-ingat. Tapi sudahlah, namanya juga manusia boy, penuh dengan kesalahan. Mas, lebih enak mana sih TikTok sama ngecamp? Kalau menurut saya itu tergantung kebutuhan sama fisik. Kalau saya pribadi sih, saya itu lebih suka untuk kegiatan yang
pendakian santai. Jadi recommended buat saya sendiri yang ngecamp. Tapi kalau fisik dan kemampuan saya itu masih muda dulu, saya lebih sering tektok. Tapi selama ini saya tuh lebih seneng ngecamp. Soalnya apa? Kita bisa nikmatin momen sama temen, ya kan? Terus juga kita nggak tergesa-gesa, jadi lebih safety lah. Itu aja sih. Kalau kamu sukanya gimana? Kalau aku menurutku lebih suka ngecamp sih. Lebih suka ngecamp ya? Nah, karena kalau TikTok itu kayak kita dikejar-kejar gitu. Wah, bener. Tapi sekarang kan maraknya TikTok itu kan karena waktu mungkin ya yang nggak fleksibel karena kerjaan atau apa gitu. Kalau mountain date enaknya lebih ngecamp atau TikTok. Nah, kalau mountain date itu ya tergantung ya kalau saya menyikapinya. Kalau ini ranahnya kita belum menikah, ya mungkin disarankan untuk TikTok aja. Kalau udah menikah mungkin camp ya, karena sudah halal ataupun ya mountain date versi halal. Nah, tapi kalau kita belum menikah terus mountain date gimana tuh? Bahaya nanti. Okay. Kalau kita naik gunung terus kita ngecamp masih belum halal. Wah. Ya itu. Ya kita coba memilah-milah lah ya. Mana yang positif buat kita dan mana yang negatif buat kita. Oke. Trek Gunung Pandan tergolong trek yang ringan, namun panjang dan cukup melelahkan. Terhitung dari base camp menuju pos 1 memakan waktu 25 menit perjalanan. Saat menuju pos 2, jalur juga tidak begitu nampak menyulitkan, masih tergolong sedang dan panjang. Tidak lama berjalan, kami sampai di pos 2. Di pos 2, kami melihat ada beberapa sampah yang ditinggalkan para pendaki. Miris rasanya. Ya, kita udah sampai di pos 2 dari Bukit Pandan ini ya, atau Gunung Pandan ini. Tulisannya di sini apa? Jangan buang sampah sembarangan. Nah, kita lihat. Iya, ini. Apakah boleh itu dibakar di situ, Mas? Sebenarnya sih ya nggak boleh, apapun yang kita bawa harus kita bawa turun. Nah, seperti ini nih, seperti para pemerintah yang lepas tangan. Setelah membuang kotoran ditinggal. Nah, ini seperti pemerintah kita. Iya, waduh bahaya. Harusnya ya tetap dibawa turun. Iya kalau ada yang bakar, kalau nggak ada gimana? Ya kan? Sebenarnya ada plus minus saat ranahnya dunia pendakian mulai dicintai. Nilai plusnya adalah membawa dampak baik terhadap ekonomi sekitar pendakian, serta kegiatan ini sangat positif. Namun juga kita harus lebih sadar, jangan sampai eksistensi malah membuat sesuatu yang indah menjadi tidak enak dipandang. Setelah cukup rehat di pos 2, kami pun melanjutkan perjalanan. Setelah kami berjalan lumayan lama, hampir 20 menit, kami pun singgah juga di pos 3. Di sana kami sesekali membahas soal percintaan, pekerjaan, dan elit global. Maklum laki-laki, ada saja yang dibahas. Sampai di pos 3 ya. Pos 3 kemungkinan dari sini kayaknya agak jauh dari puncak. Kalau teman-teman sih saran kalau mau ke sini bawa sampahnya turun ya, jangan sampai kayak mantan ya, habis ngotori perasaan kita ditinggal gitu aja, gak dibuang ya kan. Melihat jam di tangan, saya dan Mas Iki mulai beranjak untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, lagi-lagi kami berhenti di salah satu spot yang cukup ikonik di Gunung Pandan ini, yaitu pohon tumbang dengan sajian pemandangan perbukitan di depan sana. Saya dan Mas Iki menyempatkan diri untuk berfoto di sana. Sesekali saya penasaran untuk naik ke pohon untuk membuat video ala-ala sinematik. Tapi jangan ditiru ya, hal ini cukup berbahaya karena sekali terpleset, tim SAR tidak suka dengan hal itu. Setelah puas berfoto-foto dan membuat video, kami lanjut menuju puncak. Setelah dari pos pohon tumbang tadi, cukup 15 menit untuk menuju ke puncak Gunung Pandan.
Sebelum kita sampai ke puncak, kita harus melewati sebuah tangga. Saya pun deg-degan, penasaran. Kok ada ya semacam rumah di atas puncak seperti ini? Dan rasa penasaran saya pun terbayarkan setelah saya sampai di puncak Gunung Pandan. Ternyata benar, ini puncak Gunung Pandan 897 mdpl. Puncaknya tidak luas, hanya semacam pendopo tempat orang yang singgah atau ya seperti yang saya bilang di awal, orang-orang bertapa atau mencari ilmu. Tapi mencari ilmu dengan tanda kutip ya. Jadi agak serem nuansanya. Tapi selama kita berpikir positif dan rasional, hal-hal tersebut sepertinya tidak akan berpengaruh terhadap kita. Intinya ingat, selama kita saling menghargai, menjaga perilaku, kemungkinan hal-hal buruk tidak akan mengganggu kita. Gimana Mas? Puncak Pandan menurut sampean? Saya kira itu tempatnya luas ya kan, seperti puncak pada umumnya. Ternyata ini tuh berbentuk seperti pendopo ya, pendopo. Terus ya puncaknya bisa kita lihat ya, tertutup pemandangannya, tapi untuk jalurnya keren. Mungkin kalau menurut saya sih bagus sih ya, kayak apa nih, ada pendopo. Kalau untuk ngecamp sih saya rasa nggak perlu ya. Perjalanan dari sini ke base camp, dari base camp ke sini tuh kemungkinan 1 jaman. Pokoknya top. Tak terasa, waktu pun menunjukkan hampir sore. Saya dan Mas Iki beranjak untuk turun. Karena tidak lucu rasanya jika harus trek malam. Sudah tidak sabar rasanya menyantap es yang segar dan memakan sesuatu yang mengenyangkan. Maklum, perut sudah beraung-raung sedari tadi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia menonton video ini. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Amin. Ingat, mendaki bukan hal yang mudah. Kesulitan sebuah gunung tidak ditentukan oleh sebuah angka ketinggian atau rendahnya gunung tersebut, melainkan fisik dan niat kita. Bagaimana Mas Rizky untuk Gunung Pandan, Mas Rizky? Dari es bisa dilihat saya sangat haus. Sangat pelan ya Mas Iki ya. Mari makan. Oke bos, santap lah. Oke, berarti ya. Oke. Tun ya. Iya. Oke. Ya. Berarti. Kau langsung mulai dah. Enggak paling ini toko. Tur tuku. Ya wes, hati-hati ya. Waalaikumsalam.